Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada mata kuliah administrasi jaringan, ini adalah pertemuan keempat, kalau tidak salah ya. Materi kita berkaitan dengan web server dan mail server. Jadi sebenarnya ini ada dua materi sebenarnya ya, cuman Ibu gabungkan saja menjadi satu ya. Nah, Ibu hanya menjelaskan saja secara umum ya mengenai web server dan mail server. Oke, jangan lupa untuk nanti absen ya disiapkan yang nanti sudah Ibu buka ya. Nah, jangan sampai kalian ketika di akhir mata kuliah pada hari ini jangan sampai lupa untuk absensi ya. Baiklah, kita langsung saja ya kepada materi kita, yaitu kita bahas pertama yaitu tentang web server. Nah, jadi kalian mungkin pernah sering mendengar istilah web server ya. Jadi web server itu adalah suatu perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima request dari klien atau browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, kemudian lalu merespon ya permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen atau HTML. Nah, contohnya kayak gambar seperti ini ya, di mana misalnya kita menggunakan perangkat laptop gitu ya. Nah, menggunakan perangkat laptop, kemudian kita ingin membuka sebuah halaman web ya, misalnya Google ya, ataupun Facebook ya. Nah, jadi kita harus terhubung ke sebuah jaringan ya, baik itu secara lokal ya ataupun melalui internet gitu ya. Nah, tentunya ketika kita ingin menuju ke sebuah halaman web, nah tentunya kita harus menggunakan aplikasi browser ya. Nah, seperti kayak Mozilla, ada Chrome ya, ada Opera ya dan lain sebagainya. Nah, jadi melewati aplikasi browser tersebut sehingga kita bisa membuka sebuah situs atau web. Nah, jadi ketika permintaan ingin menuju ke suatu web, jadi web server itu perannya adalah yang ibaratnya menghubungkan gitu ya, membukakan halaman atau situs tersebut. Nah, itu harus melewati web server di dalam server. Nah, jadi ada web server itu di dalam server. Nah, jadi seperti itu ilustrasinya ya. Nah, tentunya kita harus mengetikkan yang namanya protokol seperti HTTP atau HTTPS. Nah, jadi seperti itu sehingga nantinya akan terbuka ya situs atau web yang kita inginkan ya. Nah, baik itu berupa dokumen HTML atau berupa PHP. Oke, itu gambaran mengenai web server. Nah, jadi fungsi dari web server, fungsi utama web server adalah sebagai alat ya untuk memproses berbagai berkas yang diminta oleh klien lalu memberikan respon dalam bentuk berupa halaman website ya yang terdiri dari teks, gambar, video, dokumen dan sebagainya. Nah, jadi klien itu adalah si pengguna ya. Si pengguna itu tentunya ketika ingin membuat ingin membuka sebuah website baik itu isinya berupa teks, gambar, video dan sebagainya ya. Jadi harus melewati yang namanya web server. Nah, jadi dia yang melayani gitu ya. Jadi web server itu yang melayani tentang pembukaan situs-situs baik itu Google ataupun situs-situs yang lain. Nah, proses ini dilakukan melalui sebuah protokol yaitu berupa HTTP atau HTTPS. Nah, tapi sekarang itu kita lebih kepada HTTPS ya, karena untuk security-nya juga lebih lengkap gitu ya. Baik, nah bagaimanakah cara kerja web server?
Nah, tentunya kita sebagai pengguna, baik itu menggunakan perangkat apapun ya, tentunya kita akan meminta, bahasanya di sini adalah request, meminta melalui sebuah jaringan, baik itu lokal ataupun internet ya. Nah, kita memintanya dari lewat jalur internet ini akan terhubung ke server, di mana web server di dalam server itu terdapat web server yang akan tugasnya itu memberikan respon. Respon itu akan disampaikan ke web browser. Nah, web browser itu adalah seperti Chrome gitu ya, seperti Mozilla, itu sesuai dengan web browsernya yang digunakan oleh si pengguna tersebut. Nah, jadi alurnya seperti itu. Jadi ada permintaan, kemudian ada respon ya. Mana respon itu akan disampaikan lagi kepada si pengguna. Nah, tentunya aplikasi yang digunakan pengguna adalah seperti web browser. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga Ibu jelaskan ya, untuk lebih detailnya ya. Jadi kita sebagai pengguna mau pakai laptop atau mau pakai komputer ya, tentunya di desktop kita ya, kalau ini PC ada aplikasi browser ya seperti kayak Chrome, kayak Opera ya, Mozilla ya, atau Microsoft ya. Nah, tentunya itu harus terhubung ke internet. Nah, dari internet sini tugas server adalah merespon sesuai dengan request dari si web browser itu. Dia akan merespon dan mengecek di database itu apakah tersedia atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak tersedia, tentunya ada error gitu ya, misalnya error 404. Kalau tersedia, maka akan terbuka gitu ya, situs ataupun browser yang diminta oleh si komputer tersebut. Nah, jadi alurnya seperti itu, lebih detailnya. Nah, jadi contoh web server itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa web server seperti Apache, seperti Light TPTPD, kemudian Lightspeed, kemudian Nginx. Nah, ini beberapa web server, tetapi yang lebih familiar kita gunakan adalah Apache ya, HTTP server. Nah, baik, itu tadi kita sudah membahas mengenai web server. Jadi web server itu memberikan layanan dari permintaan si pengguna yang melalui aplikasi web browser untuk membuka halaman page ya, halaman sebuah browser yang isinya berupa teks, gambar, video dan lain sebagainya. Nah, ibarat kayak tugasnya itu membukakan gitu sebuah situs. Jadi gitu tugas dari web server. Nah, kita sekarang masuk kepada mail server. Nah, tentunya mail server itu tidak semua orang dapat menggunakan gitu ya. Nah, biasanya mail server itu punya identitas tersendiri. Nah, contohnya seperti kayak kampus IKIP gitu ya, kita punya web mail server yang mana di inisialnya itu @ikip.pgri Pontianak biasanya seperti itu. Nah, biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan atau suatu instansi. Jadi mail server itu adalah sebuah program berbasis cloud computing ya, dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia melayani ya, sama kayak Gmail gitu ya, Yahoo ya. Dia juga berbasis cloud computing gitu ya. Nah, ini mail server juga sama berbasis cloud computing. Nah, yang mana tugasnya adalah melayani, menerima email gitu ya dalam jaringan server yang sama. Server mail yang sama adalah artinya menggunakan server misalnya IKIP PGRI Pontianak. Jadi untuk servernya itu sama gitu ya, penggunanya sama. Mail server menggunakan dasar layanan client server. Nah, kita sudah bahas client server ya, semoga masih ingat. Client server itu jadi konsepnya ada beberapa pengguna dengan memiliki satu server.
di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, jadi mail server ini banyak. Mail server ini konsepnya pakai client server ya, di mana beberapa pengguna ya yang memiliki server yang sama, mail yang sama, itu dapat mengaksesnya gitu ya. Nah, sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Oke, baik. Nah, apa sih fungsi dari mail server? Fungsi utamanya adalah untuk mengirim email dari mail server lokal ke mail server, ya tentunya untuk pengiriman email. Selain berfungsi untuk mengirimkan email, jadi mail server juga bertugas untuk menerima email ya. Nanti dia menggunakan protokol POP atau IMAP. Jadi salah satu aplikasi POP ini ya dan IMAP server yang sering digunakan adalah Courier dan Devochat. Nah, jadi yang aplikasi khusus untuk aplikasi POP dan IMAP ini ya yang sering dipakai. Jadi Courier IMAP ini merupakan software yang digunakan untuk mengambil email yang ada pada server mail. Jadi tugasnya adalah mengambil email pada server mail. Nah, itu tadi ya istilah-istilah tadi ya mengenai aplikasi email. Jadi pengertian webmail. Nah, ada istilah webmail server. Nah, webmail server ini atau web-based mail ya adalah aplikasi email klien yang berbasis web ya. Aplikasi email klien yang berbasis web. Kelebihan dari webmail adalah bisa digunakan di mana saja, kapan saja, asalkan user terkoneksi ke internet. Ya, yang penting ada jaringan internet. Contoh webmail server itu ada Rockup, ada Squirrel, ada Horde atau Rainbow. Nah, jadi bentuk ikonnya seperti ini ya. Nah, ini hanya sebagai pengenalan saja untuk webmail. Protokol email. Nah, lebih kita bahas ke protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email ya. Melalui mail server ada SMTP, ada POP3, ada IMAP. Nah, jadi ada 3 jenis ya protokol untuk mengirim email melalui mail server. Nah, kita bahas satu-satu. SMTP adalah satu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang dalam server email Anda. Jadi ibaratnya adalah SMTP adalah protokolnya ya, supaya dapat berkomunikasi ke server ya untuk mengirimkan email tadi. Nah, kemudian protokol yang kedua itu adalah POP3. Ini adalah versi terbaru dari protokol standar yang menerima email. Jadi POP3 ini merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal ya, dari server ke email lokal itu menggunakan protokol POP3. Kemudian yang ketiga, protokol webmail yang ketiga adalah IMAP ya. Seperti halnya POP3 dan IMAP juga POP3, IMAP juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Jadi sama-sama perannya mengirim email ke local mail ya. Nah, IMAP dan POP3. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirim ke server. Nah, jadi dia menggunakan komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirim ke server. Nah, ini komponen mail server ya. Ada 3, ada MUA, ada MTA, ada MDA. Nah, ini sebenarnya penjelasan mengenai komponen ya mail server. MUA itu adalah mail user agent. Jadi tugas dari mail user agent adalah program untuk membaca email
kemudian juga dia menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Nah, itu tugas dari mail user agent. MUA itu juga sebagai email reader atau pembaca email. Nah, MUA juga dilengkapi dengan multipurpose internet mail extension, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment. Nah, di dalam MUA itu ada MIME atau MIME gitu ya. Jadi tujuannya adalah mengirimkan email. Nah, ini adalah mail user agent yang merupakan komponen dari mail server. Kemudian yang kedua adalah mail transport agent. Jadi salah satu komponen dari mail server juga ya, tugasnya itu mengurus bagian program pengiriman email. Jadi dia tugasnya itu bagian pengiriman. Nah, kemudian menerima di antaranya adalah menerima, kemudian memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Jadi dia memproses, mentransport lagi gitu ya dari email yang sudah diterima. Kemudian juga menentukan alamat tujuan ya, bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email. Kemudian menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Nah, itu tugas dari mail transport agent. Kemudian yang ketiga ini adalah merupakan komponen mail server, yaitu mail delivery agent. Jadi merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agent pengiriman pesan. Jadi kayak tadi udah dikirim gitu ya. Kemudian melewati agent pengirim pesan. Jadi ibaratnya mail delivery agent itu tugasnya ya sebagai agent pengiriman pesan. MDA memiliki dua komponen ya, satu database, kedua delivery agent. Nah, bagaimanakah kerja dari mail server itu? Pada dasarnya cara kerja utama mail server adalah sending email atau mengirimkan email dan receiving email. Nah, jadi ada mengirim dan juga ada menerima email. Jadi dua pekerjaan itu dilakukan dengan menggunakan protokol email standar. Gitu ya. Jadi sudah kita bahas protokol email standar. Itu bisa SMTP ya atau POP3 ya. Nah, kemudian protokol SMTP bertugas mengirim pesan dan menangani permintaan surat keluar yang berjalan pada port 25. Kalau pakai protokol SMTP, kalau protokol IMAP dan POP3 itu bertugas menerima pesan dan kemudian memprosesnya yang masing-masing pada port 143. Jadi tergantung kepada portnya gitu ya. Oke, nah untuk jenis mail server itu berdasarkan ini ya, sistem pengoperasiannya dan programnya ada SendMail, ada Postfix, ada Keymail, ada Zimbra, mail server atau Square mail server. Jadi itu adalah jenis-jenis dari mail server. Nah, oke, kita lanjut ke konsep ya, konsep mail server dan webmail. Nah, terdapat perbedaan mendasar antara webmail dengan mail server, yaitu webmail itu hanyalah sebuah front end dari mail server. Front end berarti bagian akhir gitu ya. Dari mail server di mana mekanismenya terdapat pada mail server, jadi mekanisme itu pada mail servernya dan bukan pada web mail server. Nah, jadi mekanisme yang benar-benar ini mengatur adalah mail servernya. Jadi webmail itu seperti kayak tampilannya gitu, front end. Hal itu dikarenakan tujuan utama dari webmail adalah memudahkan user dalam mengakses. Ya, tentunya untuk mengakses sebuah email tentunya butuh webmail kan. Nah, supaya si user bisa berinteraksi. Tanpa adanya mail server, tapi dalam mengakses mail tersebut. Tanpa adanya mail server, secara otomatis webmail server tidak berguna sama sekali. Jadi saling mendukung gitu ya antara si mail server dengan webmail server. Nah, namun sebaliknya jika memiliki mail server tanpa webmail server, maka mail server juga tetap dapat bekerja. Oke, sebenarnya mereka saling melengkapi gitu ya.
Oke, baik. Ya, Ibu rasa seperti itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk diskusi dan tanya jawab boleh nanti sharing di grup chat saja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.